Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi channel Sarumu. Nah, ketemu lagi di konten bus akap ya teman-teman. Kali ini spesial setelah sekian lama saya nggak bikin video trip report ke Sumatera ya. Akhirnya kali ini berkesempatan lagi untuk ngetrip ke Sumatera dan membuat video trip reportnya teman-teman. Kali ini spesial, kita akan menaiki unit yang bisa dibilang limited edition teman-teman. Cuma ada 2 di PO ini dan karoserinya pun udah tutup yang buat bodi bus ini teman-teman. Kita naik ini dia teman-teman, Sun BD7223 AN ya teman-teman, dengan bodi jetliner HD atau kalau di Sun itu disebut dengan S-liner teman-teman. Nah, ini bisa dibilang unit yang sangat spesial teman-teman. Saya juga ngincer banget unit satu ini karena bisa dibilang tuh saya belum pernah naik bus dengan bodi jetliner HD ya teman-teman. Jadi di PO Sun pun bisa dibilang PO ini yang memprakarsai bodi jetliner dengan bentuk seperti ini ya teman-teman. Makanya dijuluki S-liner untuk bodi satu ini. Dan di PO Sun sendiri cuma ada 2 unit teman-teman, 7223 ini sama 7224. Dan yang 7224 itu kabarnya lagi repair teman-teman. Jadi yang jalan pun cuma 7223 ini. Jadi cuma satu yang jalan ke kali ini. Nah, kali ini kita bakalan ngetrip dari Jakarta ke Bengkulu via lintas barat Krui dengan jalur yang ekstrim dan cakep ya. Tapi nggak tahu ini kita malam hari sih bakalan lewatnya bareng Sun 7223 ini. Oke, seperti apa keseruannya dan tripnya perjalanan bersama Sun 7223 ini, ikut aja video saya teman-teman. Oke, cus. Oke teman-teman, pagi ini kita sudah berada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ya teman-teman. Hari ini kita bakalan ke Sumatera, tepatnya ke Bengkulu, naik PO Sun. Nah, kita dapat unit apa dan bagaimana perjalanannya, ikut aja video saya teman-teman. Oke, terus pokoknya. Oke teman-teman, jadi untuk perjalanan kali ini saya membeli tiket di aplikasi Bazit ya. Aplikasi Bazit ini adalah aplikasi pembelian tiket secara online yang dikelola langsung oleh PO Sun. Jadi tidak melalui pihak kedua ya. Oke, jadi kalau kalian beli tiket dari aplikasi Bazit ini, kalian bisa membeli tiket dari manapun tanpa harus takut terkena calo atau penipuan yang sedang marak terjadi ya teman-teman. Apalagi ada diskon 10% untuk semua rute PO Sun nih, untuk pembelian periode Agustus sampai November, khusus pembelian dari aplikasi Bazit aja. Jadi beli tiket nyaman tanpa takut calo dan tanpa takut kena tipu nih teman-teman. Apalagi experience saya menggunakan aplikasi ini tuh sangat cepat ya teman-teman, enteng banget aplikasinya, prosesnya cepat dan lancar sampai ke pembayaran dan keluarnya etiket tuh. Jadi silakan buat teman-teman yang mau touring, mau melakukan perjalanan naik PO Sun dari Jawa, Sumatera maupun arah sebaliknya, silakan download dan beli tiket di aplikasi Bazit ya teman-teman, tanpa takut kena calo maupun kena tipu. Oke, kita lanjut ke perjalanan dari Terminal Pulau Gebang. Oke, kita masuk dari pintu barat. Pokoknya gitulah. Dari parkir mobil kita kalau ke arah agen, arah ke kanan pintu masuk kita teman-teman. Nah, kalau ke sana tuh arah ke agen-agen bis ya. Nanti kita bakalan tukeran tiket yang kita beli dari aplikasi Bazit teman-teman. Oke, yuk kita ke agen Sun Pulau Gebang. Oke, kita ke agen buat laporan tiket yang udah kita beli di aplikasi Bazit teman-teman. Agennya di atas sana tuh. Oke, kita naiknya dari sini nih. Nah, agen PO sana ada di pojokan sana teman-teman, dekatnya NPM. Ini di zona C. Ya, kita laporan dulu ke agennya ya.
di zona C. Kok saya yang beli online Berapa orang? satu, yang nomor 2 Turunnya di mana? di Pol Bengkulu ya. Bangku nomor 2. Dua. Ini ya. Ya. Ada barang masuk bagasi? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ini aja. Ya. Masnya lapor ke sebelah. Heeh. Ke sini kan ada checkpoint Ya. ke atas ya. Oh ya, siap. Ini HP-nya ya. Makasih ya, Pak. Kita udah dapat plat nomornya, plat nomor unit yang akan kita naiki hari ini, terus buat laporan ke checkpoint biar nanti bisa naik ke atas teman-teman, ke pemberangkatan. Di online pun dilayani dengan ramah teman-teman dari aplikasi Bajit ini. Oke, kita tinggal berangkat. Dapat plat BD 7223 AN teman-teman. Nggak tahu nih unitnya yang mana nih. Semoga dapat unit yang spesialnya San lah ini. Untuk posisi agennya PO San di Terminal Pulau Gebang itu berada di zona C teman-teman. Itu dekat dari checkpoint menuju ke pemberangkatan di atas ya. Jadi ini agennya itu jadi satu sama deretan agen-agen bis Sumateraan. Ada ANS, ALS, terus Tranek, San, NPM, Prima, tuh di sana ada CSH, terus ada Putra Pelangi juga. Jadi kalau di sini tuh emang deretannya agen-agen untuk menuju ke Sumatera teman-teman. Ada yang ke Padang, ada yang ke Medan, terus ke Bengkulu, terutama PO San ya teman-teman. Jadi kan udah pesan tiket dari online dari aplikasi Bajit, jadi kita udah laporan dan dapat nomor bus yang akan kita naiki hari ini. Jadi kita nanti tinggal check-in, tinggal laporan, terus kita bisa naik menuju ke area pemberangkatan teman-teman. Oke. Nah ini di Terminal Pulau Gebang juga terpantau aman, nyaman, nggak ada calo yang maksa-maksa gitu ya teman-teman. Karena kita kan juga udah beli tiket dari aplikasi Bajit ya teman-teman. Jadi kalau ditanyain mau kemana, terus naik apa, itu kan tinggal tanya udah beli tiket dari online aplikasi Bajit. Kita udah punya tiketnya, jadi kita udah bisa langsung menuju ke agen untuk laporan teman-teman. Jadi lebih aman, lebih nyaman kalau udah pegang tiket dari online. Makanya kalau teman-teman mau berangkat, mungkin aku saranin sih beli dari aplikasi online ya teman-teman, terutama dari Bajit kalau kalian mau naik San. Ya nanti kalau misal pas berangkat tinggal laporan aja ke agen dan kita langsung bisa berangkat dengan nyaman teman-teman. Oke, kita menuju ke Bengkulu hari ini. Waktunya kita naik dulu ke area pemberangkatan. Oke. Ya. Abang aja nggak apa-apa. Iya. Ya, makasih Pak. Oke, kita udah masuk ke area pemberangkatan pakai boarding pass yang tadi sudah kita storin ke petugas. Sekarang kita menuju ke area pemberangkatan. Oke, area pemberangkatannya ada di atas teman-teman. Sekarang masih jam 8.35, berangkatnya masih jam 10, masih 1,5 jam lagi. BD 7223 AN, nggak tahu nih unit apa nih. Wah itu teman-teman, wah dapat yang jetliner kita. Asik, mantap. Legit unit spesialnya PO San teman-teman, dapat yang jetliner BT7223 AN. Ini suasana di area pemberangkatan Terminal Pulau Gebang teman-teman. Kalau jam-jam segini itu jam-jam keberangkatan bus-bus Sumatera ya, terutama ke arah Sumatera Barat. Ini udah ada Mayor fleksibel. Terus unit yang kita naiki teman-teman, ini San
BD7223AN ya, ini dengan bodi Jetliner HD dengan chassis Scania K360 teman-teman. Ini unit spesialnya PO San dari karoseri Rayu Sentosa yang karoserinya ada sudah tutup ya teman-teman, sudah stop beroperasi, dan ini bodinya masih gagah banget teman-teman, masih dipertahankan meskipun ini udah beberapa istilahnya disegarkan ya teman-teman, mulai dari catnya, terus ada beberapa pernak-pernik seperti selendang, terus pilar topinya dan spionnya juga udah di repair ya teman-teman. Jadi ini udah dapat beberapa kali sentuhan penyegaran gitulah ya istilahnya teman-teman. Tapi ini untuk bentuk bodi aslinya keseluruhan masih dipertahankan teman-teman. Nah itu Mior berangkat tuh, fleksibel arah ke Padang dia, Padang Painan Pesisir. Oke teman-teman, kita akan berangkat menuju ke Bengkulu hari ini bareng San BD7223AN. Oke, cus. Oke teman-teman, mumpung ini masih berhenti dan masih sepi penumpang ya, dan ini pintunya sudah dibuka, kita dipersilakan untuk naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini interiornya dari BD7223AN. Kita duduk di seat nomor 2 ini. Oke. Oh, ini kita pakai Algila teman-teman. Kalau arah ke Bengkulu lewat lintas barat pakai Lagras, kelasnya eksekutif. Scania K360 Tigrus. Ini tangganya pakai kayak ada besinya gitu, jadi kayak naik ke panggung gitu ya. Nah, ini pandangan dari Pojit teman-teman, Jetliner HD. Wah, ini tapi kaca filmnya kasih coklat-coklat gitu teman-teman, jadi pandangan ke depannya jadi warna coklat ini, tapi kalau ke sampingnya los nih. Nah ini masuk San yang ke Bengkulu juga, tapi dia lewat Lubuk Linggau teman-teman. Kalau kita kan lewat lintas barat. Terus 125 500 RS 1836 ini. Nah ini yang lewat Lubuk Linggau teman-teman. Kita lewat Krui atau lintas barat. Yang BD itu 125 berangkat duluan teman-teman. Ini jam 9.09. BD itu 125 tujuan Bengkulu via Lubuk Linggau teman-teman, lintas tengah. Enggak. Oke teman-teman, setelah kedatangan unit yang dari Bandung ya, tujuan ke Bengkulu juga, tapi yang ini lewat Lubuk Linggau lintas tengah. Kalau yang kita kan lintas barat. Kita aja dipersiapkan berangkat 10 menit lagi, jam 10 kita sudah dipersilakan untuk naik ke bis, persiapan berangkat teman-teman. Nah ini tadi yang observasi ternyata bis dari Solo teman-teman, sama ke Bengkulu juga. Tapi kalau bis Solo tadi dia ada sedikit kendala ya, jadi harus perbaikan di bawah sampai tadi jam 9 tadi. Harusnya bis yang dari Solo itu nyampe di Pulau Gebang jam 2 jam 3 pagi. Tapi karena ada kendala jadi tadi cukup telat teman-teman, dan berangkatnya bareng. Oke, kita persiapan berangkat menuju ke Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Naik San BD7223AN. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, persiapan. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat ya, jalan. Oke. Ada di sini. Oh iya.
masuk ya. Dia nih putra. Jauh kan? 지가? 찰리 지가? 정빈 씨. Tinggal beli online. Ada. Tinggal dikit ntar kalau itu beli lagi online. itu lah. Yudi-nya.
depan terus. Ada depan. Terus. Mau nomor 1 dong. Kapal itu ada nomor. Kiri. Kakak, kopiah sholat 5. Tangganya sebelah kiri ya. Kalau udah dekat nanti langsung ke mobil. Jangan turun lewat atas, langsung ke mobil. Sebelah kanan juga bisa ini. Sebelah kanan bisa. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke lambung kapal KMP ALS Elvina. Tuh. KMP ALS Elvina. Sekarang jam 1 tepat. Ini kita ikut kapal reguler ya teman-teman. Kurang lebih pelayaran sekitar 3 jam teman-teman, dari Merak menuju ke Bakauheni. Dan ini kita naik dulu ke atas ya, ke kabin penumpang. Sekalian tadi bawa bekal yang tak bawa dari Jakarta tadi. Nanti perjalanan 3 jam nanti kita gunakan untuk makan siang dulu. Oke, kita berlayar dulu dari Merak menuju ke Bakauheni, Pulau Sumatera. Naik dulu ke ruang penumpang. Masuk ke ruangan penumpang teman-teman. Non ekonomi, ruang lesehan, ruang kesehatan, ruang ibu menyusui, ruang isolasi, sholat. Ruang non ekonomi. Ini ada tempat turunan ya. Ruang sopir. Kita cari tempat yang bisa buat ngecas. Aduh, tasku di bawah lagi ya. Nah, kalau di penyeberangan reguler ini untuk ruangan eksekutifnya dikenakan biaya atau tarif ya teman-teman. Ini di ALS Elvina ini tarif untuk ruangan eksekutif atau AC-nya itu 15.000 teman-teman. Nih, beda kalau kita naik kapal eksekutif itu kan gratis ya ruangan ber AC-nya. Kalau di kapal reguler itu bayar 15.000 teman-teman. Nih, nanti ada kayak konektor gitu yang muter-muter narikin tarif ke penumpang yang ada di ruangan AC ini. Ini dapat tiket gitu. Sekarang kita makan dulu teman-teman, tadi udah bawa bekal dari Jakarta. Makan siang kita. Oke, kita mulai berangkat dari Pelabuhan Merak jam 1:30 siang.
perjalanan ini kurang lebih nanti 2-3 jam teman-teman. Mungkin nanti sore baru nyampe di Pelabuhan Bakauheni, Lampung teman-teman. Oke, kita berlayar dulu. Oke, ini penumpang juga kebanyakan udah kembali ke bis teman-teman. Karena tadi sebelum turun sudah dikasih tahu ya teman-teman oleh co-drivernya kalau mau nyampe langsung kembali ke bis. Ya alhamdulillah penumpangnya ya pada sadar semua, terus cepat gitu ya balik ke bisnya. Nah ini barengan sama truk pengangkut alat berat. Ini kayaknya baru ini eksavatornya, masih mulus. Oke, kita naik kembali teman-teman. Alhamdulillah kita sadar di Pulau Sumatera. Welcome to Sumatera. Nah itu udah mau dibuka tuh pintu kapalnya. Kalau terlalu rendah itu pucuk tuh ya pucuk itu dia nyangkut itu.
kita lihat ya. Ya, salut. Oke teman-teman, kita udah sampai di rumah makan siang malam kali Anda ya. Ini sekarang jam 16.28. Ini sebenarnya nanggung sih, tadi kita udah habis makan di kapal, habis makan nasi bungkus yang kita bawa tadi dari Jakarta. Jadi kayaknya kita nggak makan dulu deh di rumah makan ini. Oke teman-teman, sekarang kita nikmati dulu aja sore hari ini di Lampung ya teman-teman, sambil nanti menunggu berangkat kembali. Oke teman-teman, kita gunakan waktu istirahat kali ini untuk sholat asar saja ya teman-teman, karena nggak makan juga tadi habis makan di kapal ya. Kita sholat asar aja dulu. Ini sekarang jam 16.43. Ini musolanya di belakang sini teman-teman, di depannya WC dan kamar mandi ya. Sholat asar dulu aja. Oke teman-teman, jadi kita lihat sekilas ya eksterior dari Sun 7223 ini. Tentu saja menggunakan bodi Jetliner HD. Ini Jetliner HD itu kalau di karoseri Rai Sentosa dia setara dengan SHD teman-teman, tapi dinamai HD High Deck. Ya, ini dengan livery yang ciri khas PO Sun yaitu pohon kelapa teman-teman. Tapi untuk 7223 ini sudah mengalami apa ya, jadi bilang refreshment gitu ya, pergantian livery. Setelah sebelumnya kalau yang 7223 ini livery aslinya itu ada batiknya teman-teman, batik dari PO Sun. Tapi untuk kali ini udah diganti ya, batiknya udah dihilangin dan sekarang diganti dengan livery yang lebih baru teman-teman. Untuk catnya sendiri juga udah di refreshment, jadi dia udah dicat ulang seluruhnya, dan beberapa ada sentuhan-sentuhan baru juga refreshment setelah cat ulang ini, yaitu pada selendangnya, selendang samping, terus pilar topi sama spionnya ya teman-teman. Spionnya diganti jadi spion SR3 gitu. Nah ini menggunakan sasis dari Scania K360iB OptiCruise Transmission. Nah ini yang tak bilang tadi teman-teman, S-liner. Ini bodi yang cukup langka ya teman-teman, jarang yang pakai juga. Kalau nggak salah di Sumatera ada Sun ini, terus ada Putra Pelangi, terus ada PO Sentosa itu ya, yang rutenya Siantar Medan itu. Kalau di Jawa ada Nusa Bakti sih, tapi kan itu kan bis wisata ya, jadi naikin pun susah. Nah ini varian Rai Sentosa Jetliner ini, karoserinya juga udah tutup teman-teman, sayang sekali, padahal bodinya udah cakep gini loh modelnya ya, tapi sayang sekali karoserinya harus tutup. Rai Sentosa di Bogor teman-teman. Nah ini bareng terus sama Sun 7167. Ini livery anniversary 33 tahunnya Sun dengan livery vintage teman-teman. Tetap dengan pohon kelapanya sejak awal berdirinya dulu teman-teman. Ini pakai sasis Golden Dragon ini. Jetbus 3 MHD single glass. Tapi dia nanti Bengkulunya lewat lintas tengah Lubuk Linggau teman-teman. Oh ini ada Tranek. Ini kayaknya dari Sumatera Barat ini. Dia yang via lintas tengah ya, baru nyampe dia. Kuda dia belum dinaikkan. Kalau kudo dia belum dinaikkan. Ini 50.000 setidaknya lama. Ratus awak. Balik belum? Hah? Tanggal 4.
itu niat bunuh itu kok. Oh, itu maunya. Kacau ini yo. Habis. Kaca depan nih. Pemandangan. Itu lintas timur kaca itu kok. Lintas yang arah Palembang. Ayo. Jambi juga lah. Pesawaran. Ini berarti udah masuk lintasnya ini. Masih baru lewat. Terus kiri ke baru lewat Bandar Lampung. Cukup coklat tadi. Pesawaran sana. Yang banyak burung itu. Burung. Ya. Ada tugu burungnya. Oh. Burung apa itu? Burung kayak Garuda. Ada kayak patung gitu lah. Oh. 10 menit lah dari sini, 15 menit. Dari Kapuro nih kan. Di Kapuro nih. Berarti itu hitungannya lambat dikit ya, ya. Lumayan lambat. Agak lambat. Agak lambat. Kalau yang kiri ini kayak tugu apa? Seneng Kulon Progo ya. Kulon Progo. Gitu. Kayak apa nih? Wah. Malam Garudang ini gitu. Wisata itu. Bis. Bis. Promosi tiket, jadi cara pembeliannya tiket online. Kalian promosi di situ kan. Jadi tayangnya di channel dia. Jadi kan anak YouTube kan. Jadi tayangnya di YouTube-nya dan di YouTube San. Kalau tim YouTube San gue ya besar dia. Iya. Aku jatuhnya aku nyewa dia. Tolong rindu bisa orangnya. Namanya ada YouTube sendiri kan, kalau ditayangkan di YouTube dia. Ya, kalau nak keluar lagi itu kan. Iya lah. Iya. Susu kan sekarang. Sekali ya kalau. Lah ini asal nanti naik itu versi Kau tinggi berapa kan? 4 atau tinggi? 4 aja. Dari bawah dari P lah guys. Masih dah dulu. Dita ya. Kita masih nanya. Masih 4 tadi. Menanjak boleh dan orang. Kata-katanya nyatu. Udah selesai dari bawah. Susah dari selanya.
udang cendana. Iya. Pasti pinggang. Mundur mana maju kan. Nah, supir udang tu. Singgah tu memang cerita. Manuli. Video je dengan anak dia ni. Sedang kita. Truk Fuso. Truk pemain baru. Terus kosong. Orang Arab. Serinya dah. Ayo. Remnya bagus. Kawan kanan. Kawan bis tu. Baik kawan. Tak mungkin lah kalau kita ada. Mana kita tengok kita nanjak. Maksudnya jatuh gitu. Punya tu ni. Kamu. Kamu dah. Kamu lah. Berapa napasnya? Tuh Satu. Belum dapat napas. Napasnya belum penuh. Jatuh ni. Baik kucuk tu. Ya, pakai pucuk jatuh. Bukan orang jatuh sudah. Payah jadi tulang. Saya ni asal pucuk. Tak nak masuk dia apa namanya? Gigil tadi. Ya. Dah nak pindah. Yang tadi balik ke mana dulu? Yang tiga. Balik satu langsung. Barunya dengan Eko tadi mati situ. Tidak mati dah. Gentar. Tapi malas makan helgulnya tu. Iya. Tak jalan masih jauh. Jauh panjang. 2 tikungan lagi. Sampai di rumah makan Waco. Jadi saya Mercy kita nyatu ni. Mercy siapa yang udah pernah naik? Irul udah? Irul dari? Tono. Tono masih sama aku. Dari mana? Dari ya, dari Karang Tengah. Sampai? Oh dari Karang Tengah. Balik. Yang kita bawa renang bebek kan? Ya. Latrik, Marti, naik Mercy ni. Layo. Mas Kania kalau yang jarang. Dan kan ni cowok waktu baru-baru keluar aja lah naik. Masih tes Mau bawa. dia masih tes ke rekar, Masih tes rekar. Anton. Anton. Makanya cucu kalau dekat Anton tu. Nah, Kami Jakarta. Sama cucu pun lah. Ton, kata ton. ini naik lagi sini. Adang ni. Ada. Auto baru ni kan. Lama pun juga. Jarak dekat ni. Ya. Jarak ini. Jarak semalam sampai.
kan lemak juga ada perhatian. Oh, yang senior ya, oh itu. Taruh nasi kau belum ya? Iya, masih ingat itu mendiang buyung apa kan habis padang tidak lagi. Jadilah itulah ya dari Pulka kadang tuh ngurus di kuburan pas berarti itu kadang Kebun. iya. Macam luar. Tidak pernah betul. Iya. Cuma teronton. Muehan belum? Iya, pumutan. Temundur. Caknya tuh. Karena di sini kan kita nanjal kan. Nah. Sambil narik. Ya tahu lah. Masalahnya AGT di KBS-nya tadi kami di kota tadi ada lewat ngosong. Dan teronton tuh butuh kan tidak banci. Ya. Dua bandana. Iya. Kalau mau bawa bengki, Oke teman-teman, bangun-bangun ternyata udah sampai di rumah makan teman-teman. Ini di rumah makan Prambanan di Jalan Lintas Barat, Pasar Minggu Ngambur, Pesisir Barat teman-teman. Ini jam 23.45, 15 menit lagi udah tengah malam ya teman-teman. Ini kita beristirahat yang kedua di Jalan Pesisir Barat, Lintas Barat teman-teman. Ini suasana tuh sepi banget tuh. Di jalan depan rumah makan aja sepi ini tuh teman-teman. Mantap mantap mantap. Oke, kita beristirahat dulu. Oke teman-teman, karena istirahat keduanya ini di tengah malam ya, jadi saya agak mood teman-teman buat makan. Jadi saya tadi cuma pesan teh manis hangat aja, sambil tadi makan perbekalan roti yang saya bawa dari rumah. Ini kita berhenti di rumah makan Prambanan, Jalan Lintas Barat. Bisa dilihat sendiri teman-teman, jalan lintasnya benar-benar sepi banget, benar-benar sepi banget. Jadi ada penumpang yang turun di rumah makan Prambanan juga. Bisa dilihat lintas barat Sumatera emang benar-benar sesepi itu teman-teman jalurnya. Ini jalur utama loh padahal, dan sepi banget, tidak ada kendaraan yang lewat teman-teman. Dibandingin sama lintas timur maupun lintas tengah Sumatera, kalau lintas barat ini jalurnya yang paling sepi ya teman-teman. Oh, jalur utama aja seperti ini. Dan habis ini kita bakal melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Kita bakalan melewati hutan lindung Gunung Barisan teman-teman, kalau nggak salah namanya ya. Pokoknya nanti bakalan masuk hutan lagi kayak tadi di Tanjakan Sedayu. Oh, ini rombongan touring tuh. Tapi untuk touring sih lintas barat ini mungkin paling aman ya dibanding sama lintas tengah dan timur teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nanti habis ini kita bakalan melewati jalur hutan lindung Gunung Barisan teman-teman.
Dan ini di sana nanti bakalan lewatin ya jalur berkelok-kelok lagi. Dan di pinggirnya itu kalau siang hari nanti bakalan kelihatan Samudra Hindia teman-teman. Tapi kan ini kita jalannya malam ya teman-teman, jadi pasti nggak bakalan kelihatan laut Samudra Hindianya. Oke. Oh ya teman-teman, jadi rumah makan Prambanan ini juga jadi tempat peristirahatan kedua perjalanan dari Bengkulu arah ke Jakarta teman-teman. Kalau dari Bengkulu itu istirahat pertamanya di rumah makan di daerah mana ya, keduanya di Prambanan. Jadi dua arah dari Jakarta maupun dari Bengkulu istirahatnya pasti di rumah makan Prambanan teman-teman. Jadi kalau dari Bengkulu istirahatnya kurang lebih sekitar jam 8 jam 9-an lah masuk di rumah makan ini. Kalau dari Jakarta masuknya tengah malam jam 12 lewat. Tadi habis lihat di map ya teman-teman, ke Bengkulu kurang lebih masih 370 km lagi kalau dari sini ya teman-teman. Dan kalau dari Google Map sendiri akan memakan waktu kurang lebih 8 jam teman-teman, dari sini di rumah makan Prambanan arah ke Bengkulunya. Kita bakalan melewati jalanan lintas barat yang sesepi ini. Ini aku kalau misal jalan di sini sendirian nggak bakalan berani sih ini. Kalau ke sana tuh udah arah masuk hutan soalnya. Jadi bener-bener vibes-nya beda banget dari lintas Sumatera Tengah maupun Timur ya kalau lintas barat ini. Tapi kalau siang hari cakep jalannya. Soalnya aku juga pernah lewat waktu kemarin naik Sun yang dari Bengkulu bareng Mas Adi dan Pak Tikto kan, lewat sini pas terang ya teman-teman, jadi jalannya cakep banget. Nah kali ini kita mencoba saat gelap teman-teman, berangkatan dari Jakarta. Jalan yang lewat juga cuma akamsi sini soalnya. Sama tadi pas ada rombongan touring doang. Oke, persiapan berangkat kembali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cus.
Oke teman-teman, ini kita udah sampai di mana? Tepatnya di perwakilan PO Sandi Mana teman-teman. Ini pas subuh ya, sampai sini jam 5.19. Dan di sini kalau ada yang mau sholat subuh, dipersilahkan sholat subuh di sini karena masjidnya deket teman-teman, tinggal nyebrang. Nah, kita sekalian sholat subuh aja dulu. Ini di perwakilan PO Sandi Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan teman-teman. Dari Mana Kabupaten Bengkulu Selatan ini ke Bengkulu Kota kira-kira masih 3 jam lagi teman-teman. Jadi ini kita sholat subuh dulu, tuh masjidnya di sini nih. Di seberangnya pas dari perwakilan PO Sandi Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Oke, yuk sholat dulu. Selesai sholat subuhan, oke, bismillah, lanjut lagi menuju ke titik akhir perjalanan kali ini, yaitu ke Kota Bengkulu teman-teman. Oke. Apa nih jet muslimah ini? Berlian. Wow. Jemput ya? Iya. Bengkulu, Bengkulu. Kasih sama sopirnya langsung. Barang-barangnya
Sebelum turun diperiksa lagi HP, dompet. Jangan ada yang ketinggalan. Cek benar-benar sebelum turun. Nah, yang punya barang sebelah kanan ya. Jadi gas. Mulu. Oke teman-teman, alhamdulillah tiba dengan selamat di Pool Candi Jalan MT Haryono Bengkulu ya. Jam 9.01, berarti perjalanan 23 jam dari Jakarta sampai ke Bengkulu teman-teman. Dan ini udah langsung ada bus yang mau berangkat dari Bengkulu menuju ke Jakarta. Jadi kalau misal mau tektok atau putar balik juga bisa ini sebenarnya. Tapi kita bakalan lanjut ke Padang. Naik ini teman-teman. Nah, Jetbus 5 single class Scania K450 CB. Nanti berangkat jam 11 dari sini. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa tonton terus video lainnya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sampai jumpa kembali nanti. Pokoknya terima kasih banyak saya Pak. Sukses selalu, pokoknya sehat-sehat Pak. Ya, makasih. Ya, sampai dulu. Kita lanjut nanti ke Padang naik ini deh. 7788 Lakon Tanang. Pak sekalian pamit ya. Oh iya. Makasih banyak. Mau kemana lagi abis ini? Padang. Mau kemana? Iya. Langsung. Udah langsung itu. Pak, makasih Pak. Bang, makasih banyak Bang ya. Yo ya Bang. Oke, kru dari 7. Mantap Pak. Siap, sampai ketemu lagi Pak ya. Ya. Kru dari 7223 ramah semua, empat-empatnya teman-teman. Mantap. Perjalanan yang benar-benar berkesan naik San 7223 ini. Ini lanjut dicuci di tempat cuci di belakang, terus nanti balik ke garasi 2 teman-teman.